Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan bahas kembali ya inovasi untuk ekspansi industri. Kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan kolega saya gitu. Sebenarnya apa benar-benar terjadi disrupsi ini di era-era sekarang ini ya? Sebenarnya ya belum terjadi gitu. Kalaupun misalnya sekarang terjadi pergeseran pasar gitu dari offline menuju era digitalisasi, itu sebenarnya hanya sebagian. Mereka hanya terkurang dari segi market size-nya aja gitu, penguasaan market size-nya gitu. Jadi sebenarnya mereka masih ada penjualan itu tuh sebenarnya dari era digitalisasi ini, cuman mereka sudah tidak punya lagi motivasi dan inovasi, makanya mereka lebih memilih gulung tikar gitu. Nah, jadi sebenarnya disrupsi itu belum ada. Kalau mau kita akan jabarkan menjadi tiga ya. Disrupsi itu benar-benar ada jika yang pertama yaitu misalnya sekarang perubahan dari offline menjadi digitalisasi atau online gitu. Itu gimana caranya si objek yang menguasai pangsa pasar online itu kita ubah menjadi objek lain gitu. Maksudnya begini, kalau misalnya sekarang pangsa pasar dikuasai oleh produk-produk turunan Eropa seperti P&G, Kraft, Unilever, itu kita ubah semuanya dari 10 brand dari Eropa ini, kita ubah objek yang tadinya mereka menjadi objek-objek produk brand-brand lokal gitu, misalnya Pancanomic atau misalnya kopi lokal gitu dengan turunan-turunan brandnya gitu. Jadi brand-brand lokal ini jadi menguasai secara digital, misalnya dari segi rating di Google Play Store-nya lebih tinggi. Misalnya kantor pos mempunyai rating, kan kantor pos perusahaan lokal gitu ya, kantor pos ini memiliki rating yang tinggi di Google Play Store. Nah, jadi penguasaannya terhadap digitalisasi lebih besar dibandingkan brand Eropa. Nah, itu baru terjadi disrupsi, artinya terjadi perubahan yang tadinya dikuasai Eropa, brand-brand Eropa menjadi dikuasai oleh brand-brand lokal. Nah, itu baru terjadi benar-benar yang namanya disrupsi seperti itu. Yang kedua, disrupsi dapat terjadi ketika misalnya kita sekarang dari segi pangsa pasar gitu. Misalnya sekarang yang menguasai pangsa pasar itu 10 brand tadi, P&G, Unilever, Kraft, Kellogg's dan seterusnya, diganti oleh penguasaan pangsa pasar produk-produk lokal seperti misalnya produk Pancanomic, produk kantor pos gitu, kopi lokal, produk kopi lokal dan turunan brand-brandnya gitu. Nah, itu baru terjadi disrupsi yang sesungguhnya. Jadi pangsa pasar yang tadinya dikuasai brand-brand Eropa, sekarang market size-nya dikuasai oleh produk-produk lokal gitu. Jadi produk Eropa digeser gitu penguasaan terhadap market size-nya. Nah, ini benar-benar terjadi disrupsi seperti itu. Nah, yang ketiga, disrupsi dalam arti core teknologinya. Dalam arti sekarang itu penguasaan pangsa pasar dikuasai oleh orang-orang Eropa, oleh brand-brand Eropa gitu, perusahaan-perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu disrupsi itu benar-benar terjadi jika core teknologi suatu perusahaan-perusahaan di dunia ini berubah gitu. Misalnya sekarang core teknologi yang sekarang ini yang digunakan untuk chemistry, untuk pengembangan inovasi, kekuatan brand itu yaitu quantum computer yang dirakit Eropa. Nah, gimana caranya core teknologi ini kita disrupsi dengan core teknologi baru, misalnya dengan mini quantum Pancanomic gitu, teknologi quantum komputer rakitan lokal Pancanomic yang bisa menguasai atau mendisrupsi teknologi quantum komputer yang sekarang ini dikuasai oleh Eropa gitu. Nah, seperti itu baru benar-benar terjadi disrupsi ya, disrupsi yang sesungguhnya, karena terjadi perubahan teknologi yang tadinya quantum komputer Eropa menjadi teknologi yang benar-benar baru core-nya gitu, yaitu mini quantum Pancanomic. Seperti itu baru benar-benar terjadi disrupsi. Jadi sebenarnya pendapat seperti Dr. Indrawan Nugroho itu tentang disrupsi, yaitu perubahan secara masif lah, lumayan masif gitu, dari perubahan dari segi belanja offline gitu menjadi online. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan yang offline itu kebanyakan tutup, itu sebenarnya bukan disrupsi, tapi itu hanya transformasi, digitalisasi gitu, bukan disrupsi. Kalau disrupsi itu yang tadi tiga itu yang kita jelaskan tadi itu. Jadi kalau misalnya dengan adanya nanti disrupsi ini, semuanya penguasaan pangsa pasar, market size dan seterusnya itu dikuasai oleh produk-produk brand lokal, itu baru benar-benar terjadi disrupsi dan seterusnya. Mungkin sekilas penjelasan kali ini.